Pak Herman. Jadi sebenarnya bagaimana etos kerja orang India, orang Singapura, China dengan karyawan Indonesia ini berkaitan dengan employee relation ya gitu. Apakah memang you guys have apa namanya something trade atau different trade kepada orang-orang ini, atau memang you just apply for everyone gitu? Silakan. Ya, Pak Herman gimana? Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai treatment kita ke mereka sebenarnya tetap sama sih, satu gitu ya. Karena nggak mungkin kita, oke, kamu orang Tiongkok terus orang China kemudian sama orang Singapura, orang India terus kita beda-beda, enggak gitu ya. Tetapi sebenarnya yang menjadi keunikannya adalah waktu kita berhadapan dengan mereka dan mereka berhadapan dengan kita gitu jadinya. Jadi kalau orang India gitu ya, apa namanya, dia itu sangat open dan juga sangat terbuka, di mana kadang-kadang kita suka risih. Kok lu ngomongin gaji di depan gua sih gitu loh. Terus lu datang ke gua kok bisa ngomongin soal gua nggak suka ini nggak suka itu gitu jadinya kan. Sedangkan orang India juga ketika ngomong sama orang Indonesia juga bingung sendiri. Lu kalau memang ada nggak suka ya ngomong aja gitu jadinya. Kenapa lu diam-diam? Kita kan kebiasaan orang ini kan, orang Indonesia itu kan selalu berpikir bahwa ya kalau udah ngomong yang aduh ini kan suka aduh tade gitu, ntar aduh nggak enak ngomongnya gitu. Terus tapi kalau sama mereka nggak suka tuh jadinya. Kalau kamu ada concern ada apa langsung ngomong gitu jadinya. Nah terus kita kan nggak siap tuh kalau ngadapin dengan orang orang India yang tiba-tiba datang-datang kucuk-kucuk, kalau nggak suka dia teriak-teriak, kalau dia nggak suka dia marah-marah, terus kalau dia bisa terbuka dan segala macam gitu kan. Belum lagi berbicara dengan orang mereka dengan bahasa Inggrisnya yang kadang-kadang ini ngomong apa ya gitu jadinya kan, kadang-kadang itu gitu jadinya. Terus kalau berhadapan dengan orang Singapura beda gitu kan. Kalau orang Singapura ya bahasa Inggrisnya jelas lah, enak gitu kan, kayak ada nuansa nuansa Chinese dengan Inggrisnya gitu ya. Makanya itu dengan namanya Singlish gitu kan. Tetapi yang menjadi persoalan buat mereka adalah mereka itu terbiasa dengan regional thinking. Jadi apapun yang mereka pikirkan adalah regional. Dan kedua adalah mereka selalu karena mereka adalah regional country, sehingga peraturan yang paling expert itu selalu ada di Singapura. Peraturan yang paling kompleks itu yang ada di Singapura. Jadi mereka tuh tidak memahami misalkan gini, gila orang Indonesia kalau naik salary Inggris bisa naik 8%, 10%, 15%. Gue di Singapura cuma 1%. Ya tunggu dulu dong, lu naik 1% sama gue naik persen kan beda urusannya gitu jadinya. Wah nggak bisa nih begini gitu loh. Kok kenapa Indonesia begini? Kenapa gue nggak bisa pecat orang ini tanpa pesangon? Kan dia udah nyolong masa gue nggak bisa pecat gitu kan? Di Singapura bisa. Gue bilang ya itu Singapura, Indonesia kagak gitu jadinya. Jadi yang lebih banyak kejadian sebenarnya adalah bagaimana kita mengerti budaya masing-masing sehingga kita bisa kerja dalam satu lingkungan yang sama sih gitu jadinya. Jadi apa namanya, perlakuan tetap sama, tetapi yang agak kesulitan itu adalah kita berusaha untuk memahami satu dengan yang lainnya itu jadinya kan. Apa namanya, belum belum lagi kalau misalkan orang Tiongkok gitu kan jadinya. Mereka ada budaya yang misalkan abis makan siang saya tidur dulu. Jadi kan mereka istirahat 2 jam kalau di negara Chinese yang mereka kan istirahat 2 jam. Jadi 1 jam dibuat makan mereka 15 menit, abis itu mereka hilang buat tidur gitu kan. Abis itu mereka kerja lagi gitu jadinya gitu loh. Terus kemudian banyak hal-hal yang sebenarnya yang kita ini adalah bagaimana berinteraksi satu orang dengan orang yang lainnya. Itu yang membuat kita cukup amazed gitu jadinya. Akhirnya orang Indonesia akhirnya mau nggak mau terpaksa harus mulai belajar terbuka. Kalau nggak kita susah dong. Kalau merekanya vokal, masa kita nggak vokal? Kalau kita diinjak-injak terus gitu kan. Ntar kita belum ngomong apa, mereka udah ngomong duluan, kita juga sebel juga gitu jadi ya. Jadi sebenarnya bukan masalah etosnya, tapi bagaimana beradaptasi dengan negara-negara yang mempunyai culture dan punya budaya berbeda-beda itu jadinya. Yes, oke. Thank you Pak Herman.